أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirrabbilalamin, penonton channel YouTube HRKU yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita dalam mengkaji kitab Fiqh Muyassar, yang mana pada kali ini kita telah sampai kepada permasalahan yang ketiga ya. Yang kemarin kita telah membahas permasalahan kedua tentang air yang dihasilkan dari toharoh ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ke permasalahan yang ketiga ya, yaitu tentang air yang bercampur dengan najis. Nah, jadi mungkin banyak pertanyaan bagi kita, bagaimana hukum dari air yang terkena dari najis. Mungkin kita yang kita ketahui bahwasanya air yang bercampur dengan najis sudah mutlak haram, tetapi ternyata ada hal lain yang menentukan air itu haram atau tidaknya ketika dia bercampur dengan najis. Akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, sebelum kita mulai, kembali mengingatkan bahwasanya semoga kita bisa meluruskan niat kita dalam menuntut ilmu ya, dalam menonton video ini. Semoga niat kita menonton video ini agar untuk menambah wawasan kita juga, dan yang menyampaikan ya juga meniatkan untuk kembali belajar lagi jika ada salah dalam pembacaan kitab ini. Maka diharapkan kepada teman-teman yang paham dengan kaidah nahwu shorof, silahkan sampaikan di kolom komentar, dan kami dengan senang hati menerima kritikan dan koreksi tersebut agar kami juga terus belajar dari kesalahan-kesalahan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke permasalahan yang ketiga. Kita baca dari ini. Al-mas'alatu salisatu ya. Al-mas'alatu salisatu al-ma'u idza khalatathu najasatun. Oke, kita bahas satu-satu. Al-mas'alatu, permasalahan, salisatu, ketiga. Maka kalimat ini kita artikan permasalahan yang ketiga. Al-ma'u, air, idza, jika, khalatathu, khalatat artinya bercampur, hu dengannya, maka bercampur dengannya, najasatun. Nah, maka artinya al-ma'u idza khalatathu najasatun, air jika bercampur dengannya najis. Nah, bagaimana hukum air bercampur dengannya najis? Kita lihat. Al-ma'u idza khalatathu najasatun faghayyarat ahada awsafi thalathati. Itu dia. Kita artikan satu-satu. Al-ma'u ya, air, idza jika khalatathu bercampur dengannya najasatun, najis, faghayyarat, maka apabila ia merubah ya, faghayyarat dan merubah, ahada salah satu awsafi, salah satu sifat-sifat, salasati ya, salasati dari tiga sifat. Nah, air jika bercampur dengannya najis ya, dan merubah salah satu dari sifat ketiga air tersebut. Apa itu ketiga sifat itu? Rihihi, rihi baunya, au ta'mihi, rasanya atau rasanya, au launihi atau warnanya, fahuwa najisun. Nah, maka ia najis. Kita coba review kembali ya. Air ya, air itu ketika ia bercampur dengan najis, dan najis tersebut merubah sifat dari salah satu dari sifat-sifat air tersebut. Sifat air itu ada tiga ya, yang boleh untuk toharoh, untuk bersuci. Yang pertama adalah merubah baunya.
ya, merubah rihihi, baunya, au ta'mihi, yaitu rasa air tersebut, au launihi, dan warnanya. Nah, maka ketiga ini jika salah satu saja yang berubah, fahuwa najisun, maka ia najis, tergolong najis air tersebut. Bil ijma'i la yajuzul isti'maluhu. Nah, dengan kesepakatan bersama, la yajuzu, dan tidak bisa dipakai isti'maluhu, tidak bisa dipakai untuk berwudu. La yajuzu. Fala yarfa'ul hadasu, maka tidak bisa mengangkat, maka tidak bisa yarfa'u, mengangkat hadasu, al hadas, tidak bisa mengangkat hadas, wala, dan tidak yazilu, ya, menghilangkan khobas, tidak bisa menghilangkan khobas. Jadi air yang bercampur dengan najis dan najis air tersebut berubah sifat, ya, baik itu warnanya, baunya, ataupun rasanya, maka ia najis dan ia tidak bisa dipakai untuk berwudu. Karena fala yarfa'ul hadasu, karena ia tidak bisa mengangkat khobas, wala yazilul khobas, dan ia tidak bisa menghilangkan khobas. Sawaun, ya, sama saja, karena apakah kathiron au qalilan, sama saja apakah ia kathiron, besar, au qalilan, atau qalilan, kecil. Amma, ya, in khalatathu najasatu walam tughayyir ahada awsafihi, ya, kita review. Amma, ya, adapun in, jika khalatathu najasatun, bercampur dengannya najis, walam tughayyir, dan tidak merubah ahada, salah satu, awsafihi, sifat-sifatnya, fa in kana, maka ia adalah, maka apabila, ya, kathiron, ya, maka apabila ia kathiron, besar air tersebut, ya, maksudnya, lam yanjus, maka ia tidak najis, watahsulu, dan dapat dihasilkan toharatu bihi, dan dapat dihasilkan untuk bertoharoh dengannya, dengan air tersebut, ya. Wa amma, dan adapun in, jika kana qalilun fayanjus, dan apabila ia kecil, air tersebut sedikit, fayanjus, maka ia terhitung sebagai najis. Wala tahsulu, ya, toharatu bih, maka wala, dan tidak bisa, tahsulu, dihasilkan, toharatu bihi, dan tidak bisa dihasilkan untuk bersuci dengannya. Jika air tersebut kecil, maka ia tidak bisa untuk bersuci. Nah, wahaddul ma'i kathiri ma balagul qullataini. Wahaddu, ya, batasan, wahaddu itu batasan, wahaddul ma'i, maka batasan air, al kathir, yang besar itu, ma, apa, balagu, yang mencapai qullataini, mencapai 2 qullah. Maka batasan air yang besar itu adalah air yang mencapai dengan 2 qullah. Apa itu 2 qullah? Ya, 1 qullah itu sama dengan lebih besar, sama dengan kurang lebih itu 160,5 liter. Nah, itu 1 qullah. Nah, maka jika 2 qullah, maka sama dengan 160,5 dikali 2. Nah, itu dia matematikanya. Fa'aksar, dan ia banyak, dan atau lebih banyak, seperti itu. Wa aksaru, atau lebih banyak, ya, atau lebih banyak dari 2 qullah. Nah, itu ya hitungan banyak. Wal qalilu ma duna dzalik, dan yang kecil itu adalah sedikit dari itu, kurang dari 2 qullah, maka ia dihitung dengan wal qalil, sedikit. Wad dalilul ala dzalika hadisu
Dzalika hadits Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qol. Dan dalil dari itu sebuah perkataan Abi Sa'id Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, qol qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Nah, itu dia. Kita artikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a sesungguhnya ma'a air, tahurun itu suci, la tidak, yunajjisuhu tidak ada yang membuatnya najis, syai'un apapun. Maka sesungguhnya air itu adalah suci dan tidak ada yang bisa membuatnya najis. Maksudnya di sini al-ma'u itu adalah al-ma'u yang katsir, yang besar. Maka kalau air yang besar itu seperti air sungai, maka tidak ada yang bisa membuat air sungai itu najis. Kalau dia, karena dia besar lebih dari 2 kullah. Seperti itu. Lanjut. Wa hadisu ibni Umari radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza balagul ma'u qullataini lam yahmilul khabas. Itu dia. Dan perkataan Ibnu Umar, wa hadisu ibni Umari radhiyallahu anhuma, wa hadisu dan perkataan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala berkata, jika balagul ma'u mencapainya air qullataini 2 kullah, lam maka ia tidak, lam yahmilu mengandung khobas, ia tidak mengandung khobas, gitu dia. Ini dia dalil dari apakah air yang banyak itu bisa suci dan tidak mengandung najis, dan tidak mengandung khobas. Maka kita sudah mendapatkan insight baru di sini bahwasanya tidak selalu air yang di dalamnya ada najis, ya, dia langsung dihukumi dengan tidak dapat dihukumi sebagai air yang tidak bisa kita ambil untuk wudhu, ya. Jika air tersebut kecil, ya, atau air tersebut sedikit, maka dan air tersebut merubah sifatnya, yaitu apa tadi, rihihi, ya, baunya, au ta'mihi, rasanya, au launihi, warnanya, maka air tersebut najis dan tidak bisa dipakai untuk berwuduk. Tetapi ada kasus, ya, ketika di sungai, kita contohkan sungai itu besar, ya, kita bayangkan sungai yang besar, ya, yang airnya deras. Ketika ada kotoran yang lewat di sungai itu, biasanya ada kotoran yang lewat karena beberapa manusia, ada beberapa orang atau oknum yang memang sengaja buang air di sana, gitu, di sungai tersebut. Maka jika air itu mengalir dan air itu besar, ya, batasan besar di sini apa tadi, kullataini, balagul kullataini, mencapai 2 kullah, maka air tersebut bisa dipakai untuk berwuduk. Karena sesuai dengan dalil tadi yang kita bacakan, dalil yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, innal ma'a tahurun, sebenarnya air itu tahurun, la yunajjisuhu syai'un, nanti ada yang bisa membuatnya najis apapun, gitu, ya, itu air yang besar, air yang gede. Dan juga ada sabda Rasulullah SAW, iza balagul ma'u qullatain, ya, apabila air mencapai dengan 2 kullah, lam yahmil khobas, maka ia tidak mengandung khobas. Mungkin sekian untuk pembahasan kita pada kali ini, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.